Minta maaf. Dianra dan Nyonya Alena sudah berbaikan. Akhirnya Dian paham mengapa mamanya berpisah dengan dirinya saat dia masih kecil. Setelah mendapatkan penjelasan dari suaminya, Dianra pun paham dan mendatangi Nyonya Alena. Mereka banyak berbincang tentang masa lalu. Dianra juga sangat bahagia sangat mengetahui bahwa Repa yang selalu menempel padanya jika berkunjung ke rumah Aniston ternyata adalah adik kandungnya sendiri dan kebenaran bahwa Sen adalah kakak angkatnya. Keadaan mereka sudah baik saat ini, tak ada lagi kekecewaan dan David bisa sedikit tenang melihat istrinya mulai stabil. Seperti hari ini, David, Joy, dan karyawannya di Jerman tengah mengadakan rapat online, sedangkan Pasco tengah menemani mamanya didampingi oleh Luna. Mereka akan melakukan terapi untuk memeriksa kaki Nyonya Alena. Sedangkan Joel dan Otnell tengah terlelap di kamar mereka masing-masing. Entah apa yang dilakukan kedua manusia yang punya banyak sifat itu, mereka selalu saja kelelahan. Dianra yang merasa bosan di rumah mengajak Sean dan Repa keluar rumah, tentu atas seizin suaminya. Mereka beranjak dari rumah menuju mal terbesar di kota itu dan didampingi oleh beberapa pengawal atas perintah David. Dia tak bisa menemani istrinya karena sedang melakukan rapat. Setidaknya dia tenang karena ada Sean yang menemani Dianra. Ketiga bersaudara itu pun keluar dari rumah dengan Sean sebagai pengemudi. Di belakang mobil mereka diikuti oleh dua mobil anak buah David. Kak Sean, apa kakak sudah menikah? Tanya Dianra tiba-tiba. Sudah, aku sudah menikah dan sudah memiliki seorang putra. Anak dan istriku tinggal di Australia saat ini. Jelas Sean. Dan Kak Niki tengah mengandung anak kedua mereka. Jadi kangen sama Kak Niki, ucap Repa yang duduk di samping Dianra. Wah, benarkah? Selamat Kak, aku jadi penasaran wanita seperti apa yang mau dengan Kak Sean yang menyeramkan ini. Kekeh Dianra yang membuat Sean tersenyum. Awalnya dia berpikir kalau Dianra adalah wanita yang tidak ramah, namun semakin banyak berkomunikasi dengan Dian, dia tahu kalau Dianra adalah wanita yang asik diajak ngobrol persis seperti Repa. Nanti kita hubungi mereka, Niki juga pasti akan senang bertemu denganmu, ucap Sean. Beberapa menit perjalanan mereka akhirnya tiba di mall yang mereka tuju. Ketiganya keluar dari dalam mobil. Repa menggandeng tangan Dianra dan Sean di masing-masing sisinya. Kak, kita mau kemana nih? Tanya Repa. Aku mau beli ponsel pak, ponselku pecah dan gak bisa hidup. Ntar gimana ngehubungin Kak David kalau mereka di Jerman? Ucap Dianra sambil mengangkat ponselnya yang layarnya retak karena terjatuh dari atas meja. Cie, dasar bucin. Ponselnya gak nyala langsung nyari yang baru? Goda Repa. Iya dong, jawab Dianra sambil tersenyum manis. Ya udah, ayo kita cari, ajak Sean yang dianggukkan kepala perempuan itu. Mereka bertiga masuk menuju toko penjual ponsel sekaligus barang elektronik. Saat sedang asik memilih ponsel dan beberapa barang elektronik yang Dian perlukan, mata Dianra bertemu dengan mata Bella yang juga mengunjungi mal itu bersama William. Kak Bella, gumam Dianra terkejut. Dia langsung berjalan mundur dengan sedikit ketakutan. Dia memegang perutnya seraya melindungi janinnya. Wanita itu bersembunyi di belakang punggung Sean. Kenapa Dian? Tanya Sean. Wanita itu menunjuk Bella tanpa berbicara. Sean juga terkejut saat melihat Bella dan William, Tiger kini ada di hadapan mereka. Mau apa kalian? Suara dingin dan datar Repa terdengar menusuk di telinga Bella dan William. William yang berjalan mendekati Dian itu terdiam. Dia tahu kalau Dianra pasti takut padanya mengingat semua perbuatannya di masa lalu. William dengan lembut menepuk bahu Bella. Dia kenal dengan Bella dan dia tahu kalau Bella tidak akan melakukan hal yang buruk lagi. Maaf, aku hanya ingin berbicara dengan Dianra, ucap Bella dengan pelan dan lembut, tidak seperti dia yang biasanya selalu berkata kasar dan angkuh. Sean, Repa dan Dianra tentu terkejut mendengar seorang Bella yang terkenal angkuh meminta maaf pada orang lain. Dian, tak apa-apa, maaf kalau kakak membuatmu takut. Aku hanya ingin berbicara sebentar padamu, ada yang mau aku sampaikan. Ucap Bella pelan, dia berharap Dianra mau berbicara dengannya. Dianra mengintip dari balik tubuh tinggi dan tegap kakak angkatnya Sean. Dia terlihat seperti seekor anak kucing yang penakut namun rasa penasarannya membuatnya mengintip dari balik sana. Berbicara apa? Kau hanya menakuti kakakku, ketus Repa yang berdiri di samping Sean. Dia tak mau kakaknya disakiti oleh orang lain. Kakak, bagaimana kau bisa?
Bella terhenti, dia mengingat tujuan awalnya untuk memperbaiki hubungannya yang rusak dengan Dianra. Kumohon sebentar saja, aku hanya ingin menyampaikan sesuatu, ucap Bella penuh harap. Sayang, jangan dipaksakan, ucap William lembut. Sean cukup terkejut melihat perubahan tiba-tiba pada kedua orang itu. Dia aneh, mereka berdua berubah. Bahkan tak ada satu gambar tato pun yang melekat di tubuh William. Ada apa ini? Apa ini termasuk jebakan? Batin Sean yang terus berhati-hati jika sampai mereka melakukan sesuatu yang buruk pada Dianra dan Repa. Tapi aku ingin bicara dengan Dianra, ucap Bella pelan. Mau bicara apa? Cicit Dianra dari belakang tubuh Sean, dia masih mengintip. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Dian, ucap Bella tulus. Dianra menatap Sean dan Repa bergantian. Lakukanlah yang mau kau lakukan, kami di sini menjagamu, ucap Sean pelan. Baiklah, jawab Dianra. Wanita itu menampakkan dirinya, dia tampak gugup. Ayo kita bicara tapi jangan di sini, ucap Dianra. Mereka pun memilih berbicara di sebuah kafe di dekat tempat mereka berbelanja. Repa dan Sean duduk di meja lain, sedang William di sisi yang lain. Bella duduk berhadapan dengan Dianra. Grab, Bella langsung menggenggam tangan Dianra dan menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku atas kejadian di masa lalu. Maaf karena dulu aku telah menyakitimu, Dianra. Aku salah, aku bukan kakak yang baik. Aku melakukan itu karena aku cemburu dengan dirimu yang memiliki kasih sayang melimpah dari papa. Maafkan aku karena membuatmu mengalami waktu yang sulit, ucap Bella. Dianra cukup tertegun mendengar gadis di depannya itu meminta maaf padanya, seperti bukan diri Bella yang biasanya. Apa kau sudah gila? Ups. Dianra keceplosan sampai-sampai dia menutup mulutnya. Astaga, bisa-bisanya kalian bercanda di situasi seperti ini. Gumam Repa yang tak habis pikir dengan sifat Dianra. Maaf, bukan maksudku. Hanya saja kau terdengar aneh. Apa kau sedang mabuk? Ini masih siang hari, celutuk Dianra. Bellanya tersenyum menanggapi ucapan Dianra. Aku sadar sepenuhnya, Dian, aku benar-benar meminta maaf karena telah membuatmu kesulitan di masa lalu, ucap Bella dengan tulus.